Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan memberi tutorial cara menganalisa struktur truss dengan menggunakan software Lisa. Ini saya akan membuat struktur truss yang sederhana. Langsung saja, yang pertama kita ke new node. Jadi pertama kita bikin nodal-nodalnya pada truss yang akan dianalisa. Pertama, saya posisikan nodal pertama di 0,0,0, jadi tepat di titik koordinat sumbu dari software Lisa ini. Langsung saja add. Bisa kita lihat muncul nodalnya. Lalu nodal kedua saya mau buat berjarak sejauh 8 meter dari nodal 1 dalam arah sumbu X. Berarti masukkan saja 8 terus add. Kita lihat. Nah, jadi di sini tuh nggak ada satuannya ya. Jadi saran saya langsung dalam meter. Jadi ketika kalian masuk tadi 8, asumsikannya berarti itu dalam 8 meter dari nodal 1. Lalu nodal yang ketiga, kalau segitiga kan berarti nodal 1, nodal 2 sama nodal 3 di sini ya. Nah, nodal 3 saya bikin X-nya 4 sejauh 4 meter dari 0 ini, dan ketinggiannya dalam 7 meter, terus add. Nah, jadi ini tuh titik nodal 3 itu dalam posisi 4,7 atau sama dengan dalam 4 meter sumbu X, 7 meter sumbu Y. Udah begini kita bikin elemennya. Ini kan udah nodalnya. Kalau kita bikin elemennya, yang pertama kita ke sini new element. Kalian klik yang ini line 2 bimata truss. Nah, lalu langkah berikutnya kalian yang step yang pertama klik nodal 1, nodal 2. Nah, jadi satu elemen. Terus langkah selanjutnya kalian klik ini nodal 2 dan nodal 3. Nah, jadi elemen 2. Lalu yang terakhir klik nodal 3 dan nodal 1. Nah, jadi elemen 3. Lalu kalian close. Di sini sudah terbuat ya truss segitiga, tapi ini masih elemen ya. Elemen itu kan berarti garis sumbunya ya yang disederhanakan dari struktur. Nah, terus kita bikin penampangnya. Kalau bisa dilihat, nah ini kan nggak ada penampangnya, ini cuman garis. Nah, kita bikin penampangnya. Gimana caranya? Kalian ke sini, klik kanan, assign new material, lalu kalian di geometrik kalian pilih bebas mau e-section. Oh enggak, kalau truss itu e-section nggak mungkin ya. Rektangular bisa, rectangular tube bisa, circular bar bisa, circular tube bisa. Nah, di sini saya pakai penampang rectangular bar di kotak pejal. Kita masukkan A-nya. Saya mau trussnya kotak dengan ukuran 10 cm kali 10 cm aja ya. Berarti dalam meter 0,1, A-nya, B-nya 0,1 juga. Nah, lalu lanjut ke mekanika. Kalian checklist isotropik, kalian masukin yang modulus atau modulus elastisitas dari materialnya. Di sini saya akan memasukkan modulus elastisitas baja yang sudah familiar, 200 GPa, berarti 200 kali 10 pangkat 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dalam Pascal ini berarti udah dalam Newton per meter pangkat 2. Nah, Poisson rasionya masukkan 0,15 ya. Ini selalu aja Poisson rasio itu 0,15. Density-nya nggak usah, ininya juga nggak usah. Lalu selanjutnya juga nggak usah. Jadi yang diisi geometrik sama mekanikal aja yang simpel. Terus kalian close. Nah, udah nggak merah berarti sudah terisi materialnya. Lalu kalian checklist ini semua ya. Nah, di sini kalian boleh checklist, boleh aktifkan kalau kalian mau lihat penampangnya betul terbentuk nggak sih 3D-nya tuh. Ini kan udah ya kebentuk ya, kotaknya punya ketebalan trussnya. Nah, saya biasanya nggak usah, jadi elemennya aja garisnya yang terlihat. Terus kalian ini klik select node. Langkah selanjutnya saya akan memberikan constraint atau tumpuan di nodal yang akan saya constraint.
Yang pertama di nodal 1 dulu ya, berarti kalian blok nodal 1, terus kalian klik ini select path, lalu kalian ke load and constraint, klik kanan, kalian bikin new displacement. Berarti nah kalian mau nahan arah apa? Nah, saya di sini bikin tumpuan roll tapi nahan arah X. Jadi checklist X, terus oke. Nah, berarti nahan arah X rollnya. Terus selanjutnya klik ini select node lagi. Saya akan memberi tumpuan di nodal 2 di blok, kalian klik select path, kalian klik kanan di load and constraint, kalian new displacement lagi, nahan arah Y. Nah, oke. Nah, jadi rollnya nahan arah Y, ini nahan arah X. Lalu kalian lanjut ke select node. Saya akan memberi constraint di nodal 3. Udah di blok, kalian ganti ke select path, klik kanan pada load and constraint, kalian pilih tumpuannya. Saya new displacement juga tapi nahan 2 arah ya, jadi engsel arah X oke, sama arah Y oke. Nah, jadi di sini ada tumpuan engsel, ada tumpuan roll, ada tumpuan roll. Lalu kalian ke sini. Nah, langkah selanjutnya saya akan memberi beban aksinya, loadnya load. Dengan cara kalian pilih nih mau di nodal mana kalian beri beban aksi. Saya di nodal 2 misalnya, blok nodal 2 nya, lalu kalian ke select path, kalian ke load and constraint, klik kanan, new force arah X ya, berarti ke sana saya mau bikin gaya aksinya arah X di nodal 2 sebesar 100. Nah, ini udah dalam 1 Newton, jadi 100 oke. Nah, bisa dilihat ya, kalau udah diberi gaya aksi pasti ada garis panah hijau tuh, hijau muda. Nah, terus kalian klik ini biar ke tengah ya. Oh ya, ini ke tengah. Nah, jadi kalau kalian gambar gini mau dalam pandangan XY, kalian klik ini. Kalau misalnya ininya jauh dari misalnya, nah jauh dari tengah, kalian klik ini. Nah, terus gini kan. Nah, lalu langkah berikutnya udah ya, strukturnya udah, constraint-nya udah, beban aksinya juga udah. Terus kita running buat kita lihat apa yang bakal terjadi, reaksi, bentuknya, dan lain-lain. Lalu running, udah finish X. Nah, kalian bisa lihat displacement X ya, ini ada reaksi gayanya. Nah, biar enak kalau saya nggak dinyalakan warna-warna ini dengan mengklik ini, jadi elemennya aja garis. Nah, terus kita bisa lihat, kita bisa mereview di reaction force dulu ya. Jadi kita bisa tahu besar reaksi pada tumpuan. Nah, yang pertama X force. Jadi di sini akan ada reaksi gaya arah X di nodal berapa aja sih? Pasti di nodal 3 ada kan ya, karena ada tumpuan nahan arah X. Terus di nodal 1 juga pasti ada karena ada tumpuan nahan arah X. Jadi bisa kita lihat reaksi di nodal 1 arah X sebesar min 80. Nah, jadi ini min 80 berarti ke sini harusnya kan, kebalik. Terus nodal 3 nahan arah X juga sebesar min 19, harusnya ke sana. Nah, menurut prinsip keseimbangan bisa kita lihat ya, sudah seimbang karena beban aksinya ke sana sejauh 100, ditahan oleh tumpuan arah X 100 juga ya. Bisa kita lihat ini tambah ini 100 kan ya, dengan arah ke kiri dua-duanya, jadi seimbang. Jadi betul ya reaksinya sesuai sama prinsip kesetimbangan yang sudah dipelajari di ilmu statika. Nah, lanjut ke Y force. Nah, bisa kalian lihat ya di nodal 2 dan 3 itu ada reaksi sebesar min 34, dan di nodal 3 34 arah Y. Nah,
Dan kalau dihitung di uji dengan rumus prinsip keseimbangan 0 ya, min 34 plus 34 jadi 0, jadi seimbang. Nah lanjut ke Z force. Nah Z force nggak ada ya, nggak ada reaksi arah Z karena aksinya aja arah X tadi. Nah sebenarnya ini harusnya Y force tuh nggak ada ya, nggak ada reaksi arah Y kalau menurut teori yang kita pelajari di statika. Nah bisa kalian lihat momen abort X juga nggak ada karena nggak ada tumpuan jepit ya, jadi nggak mungkin ada nahan momen abort Y juga nggak akan ada, Z juga nggak ada karena nggak ada tumpuan jepit, jadi nggak mungkin ada reaksi momen. Nah yang berikutnya, kalau mau saya pengen tahu nih nodal sekian bergeser berapa nih, nodal misalnya nodal 1 bergeser berapa, nodal 2 bergeser sejauh berapa, nodal 3 sejauh berapa. Nah bisa kalian ke tabel, klik 2 kali. Nah lalu kalian all ini diklik, all juga diklik yang ini, terus update. Nah bisa kalian lihat nodal 1, 2, 3, displacement arah X, defleksi arah X. Berarti ada nggak nodal 1? Nggak ada karena ditahan X kan, tumpuan rolnya nahan arah X, jadi pasti nggak ada defleksi arah X. Nah arah Y nya ada nih, turun dia dikit, min 1,43. Nah ini meter berarti dalam 1 meter dia pasti ada. Kenapa? Karena kan ini nahan arah X, jadi perubahan arah Y itu pasti ada. Nah displacement arah Z nggak ada karena aksinya arah X, jadi ini nggak mungkin ada. Terus ini defleksi sudut putar sumbu X juga nggak ada, sumbu Y nggak ada. Nah seputar sumbu Z ada, min 1,15 radian karena dia bukan jepit, jadi dia pasti ada defleksi sudut. Jadi maksudnya titik ini memutari sumbu Z sebesar ini. Nah terus ada tensile force, bisa kalian lihat gaya apa ini tensile tuh lupa saya pokoknya ya. Nah di nodal 1 sekian. Nah ini gaya geser di nodal 1 ada juga nih, dan lain-lain bisa kalian lihat sendiri, ada banyak lengkap. Nah terus lanjut ke nodal 2, displacement arah X di nodal 2 ada sebesar 3,2. Nah di nodal 2 pasti ada ya displacement arah X karena dia tumpuannya nahan arah Y. Kalau nahan arah Y pasti defleksi arah Y nya 0, tapi arah X nya ada. Nah 3,2 meter. Nah terus ininya juga nggak akan ada ya karena aksinya mah arah X, jadi nggak mungkin ada displacement arah Z. Terus defleksi sudut putar X ada, putar Y nggak ada. Nah putar Z pasti ada. Nah putar Z ini teh maksudnya apa sih? Ini kan Z kan ke mata kita ya, jadi putar Z itu diputar Z ini, ibaratkannya garis yang asalnya garisnya jadi begini jadi ke bawah. Nah sudutnya mana? Ini gitu. Nah jadi defleksi sudut putar Z seperti itu, ini dalam radian. Nah, terus ada yang lain juga, tensile force, shear force, gaya geser di nodal 2 dan lain-lain. Lanjut ke nodal 3, displacement arah X 0. Kenapa? Ya karena ditahan arah X. Displacement arah Y juga 0 karena ditahan arah Y. Jadi nggak akan ada perpindahan nodal arah X, nggak akan juga ada perpindahan nodal arah Y. Lanjut ke displacement Z juga nggak akan ada ya karena aksinya juga arah X, tumpuannya juga nggak ada arah sumbu Z, jadi nggak akan diganggu gugat ini sumbu Z karena ini 2 dimensi. Nah terus rotasi abort X nggak ada, ya juga nggak ada. Nah abort Z ada sebesar 2,3 radian. Nah tensile force dan lain-lain bisa dilihat sendiri. Terus oke. Nah terus coba kita animasinya kita start ya. Jadi bakal seperti apa sih bentuknya, perubahannya, kita bisa lihat di sini. Nah bisa kalian lihat ya. Nah ini waktu sebelum diberi beban aksi. Waktu diberi beban aksi seperti ini. Nah jadi ketarik.
ini lebih panjang, asalnya gitu jadi gitu. Nah terus kita lihat ini garis mulanya, nah ini kan garis mulanya ya, nah tuh jadi ketarik ke sana ya, jadi berubah seperti ini teras ini, struktur teras ini akibat aksi yang tadi. Terus kita coba play animasinya. Nah ini, jadi bisa kalian lihat ketika diberi aksi dia bakal ketarik, ini juga jadi memanjang. Oke, nah, itu saja mungkin dari video kali ini tentang analisa struktur trust pada software Lisa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penjelasan saya. Saya undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye bye.